Raja Laut. Ada apa Ki Blorok? Raja, Raden Segara itu orang yang curang. Hah? Cireng? Alah, curang. Pokoknya Raden Segara itu orangnya curang. Emang apa yang dilakukan oleh Raden Segara? Dia menggunakan kail emas. Kail emas itu bisa meracuni ikan-ikan di laut. Apa? Dia meracuni ikan-ikan dengan kail emas? Raja harus memberikan hukuman untuk pengkhianat. Si Raden kan pasti punya sesuatu tuh yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Oh, ya juga ya. Nah, udah. Kamu main sono, kamu pepetin tuh si Raden Segara. Kamu lihat tuh apa yang dia punya. Gak mau apa? Loh, katanya kamu mau main ke rumah Kidoju. Gak mau apa? Kalau bapak nyuruh kayak tadi, sama aja. Bapak itu nyuruh aku kayak mata-mata. Oh, berani melawan bapak, ha? Ya udah sana, pergi ke rumah Kidoju. Oke, Pak. Ayo kita berangkat. Kalau nggak mulai dari sekarang tuh kapan lagi? Ya udah, saya ambil kail saya dulu ya. Saya cuma punya kail. Hati-hati loh semuanya. Siapa tahu laut masih marah sama kita. Makanya kita ajak nih Raden Segara. Kita buktiin deh sama-sama. Iya. Let's go. Wih, kail apaan tuh? Ini kail emas dari guru saya. Itu manfaatnya apa, Den? Saya juga nggak tahu apa manfaatnya. Kita coba aja nanti apa manfaat dari kail emas ini. Ayo. Apa ya? Hati-hati ya. Raden juga. Ini lagi ngapain ya? Ada Keiko. Keiko, mau pergi kemana? Mau ke rumah Meme. Dia aku ikut bareng ya. Nggak mau ah. Lo kenapa? Aku tuh lagi nggak sakit, jadi nggak nularin apa-apa. Iya, tapi kan kamu anaknya Ki Blorok. Jadinya nanti kalau aku marahan sama kamu, aku disihir lagi. Ih. Mas Bowo, jalan lama banget sih. Sabar Cahayu, kan Mas Bo bawa kayunya berat. Masa segitu aja nggak kuat? Mas Bowo, sini aku bawain kayunya. Serius nih, Mas Bo nggak maksa yo. Ya udah nih. Pawas, dengar-dengar emang bapakmu itu adalah dukun sakti di desa ini yo. Iya mas, dia anak dukun. Hah? Masa sih? Namanya aja serem, suka pakai baju hitam. Kalau lihat orang itu jangan dari luarnya Cahayu. Yang penting baik hatinya. Ya udah, pulang yuk. Mei, aku ikut ke rumah kami ya. Oke. Ayo, boleh yuk. Kenapa Putri membebaskan Abi tanpa persetujuan dari... Emang situ siapa? Sampai saya harus ngelapor ke situ. Oh, itu namanya Putri melanggar kesepakatan dong. Kesepakatan apaan, Ki? Kita nggak punya kesepakatan apa-apaan. Kan Ki Blorok sendiri yang ngelaporin para nelayan ke raja. Saya kan cuma menjalankan perintah raja untuk menghukum mereka. Dulu saya dikasih kepercayaan untuk nyelamatin para nelayan. Kalau masyarakat minta tolong ke saya. Ya tapi kan sampai sekarang nggak ada yang minta tolong sama Ki Blorok. Itu karena Putri membiarkan Raden Segara untuk membebaskan Abi. Bukannya ngebiarin, tapi ilmunya Raden Segara itu sangat kuat. Kalau saya nggak biarin dia bawa Abi, yang ada laut diobok-obok, ikan kecilnya pada mabok. Ini kenapa mencak-mencak sendirian ngomong sama Baskom? Nih ayah, si Ki Blorok protes gara-gara aku bebasin tahanan tanpa persetujuan dia. Udahlah Ki Blorok. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Kamu jangan mencak-mencak sama putri saya. Lagian kalau emang bangkrut, cari aja kerjaan yang lain. Setidaknya Kanjeng Gusti itu kasih saya kompensasi dong. Kompensasi atas apaan? Kamu aja saya suruh cariin jodoh buat anak saya nggak ketemu-ketemu sampai sekarang. Loh, kalau itu beda urusannya dong. Ya udah matiin aja deh. Ayah, udah deh ayah, nggak usah ngebahas jodohku sama siapapun. Aku nggak perlu untuk dijadiin jodoh. Jodoh tuh udah ada yang ngatur, di atas yang ngatur. Iya terus gimana? Ayah udah mau pensiun, kamu belum ada jodoh. Biar aku mau cari sendiri. Coba deh, kamu deketin si Raden Segara itu. Siapa tahu jodoh kan? Mas Fawas kok gak pernah ajakin aku dan Meme main ke rumah Mas Fawas. Katanya bapakku serem. Emangnya kalian mau main ke rumahku? Enggak. Loh, kalau enggak kok nanya sih? Lagian nih, kalau kalian main ke rumah aku,
Ntar aku yang kena marah sama bapakku. Mau kemana, Mbak? Mau ke pantai. Mbak mau nungguin bapak di sana. Mbak tuh cemas. Apa mereka baik-baik aja di laut? Kan ada Raden Segara. Pasti mereka tuh baik-baik aja. Ya dia bisa nyelamatin diri dia sendiri. Apa dia peduli sama bapak dan yang lain? Kok Jengkilus susun gitu sama Raden saya? Aku tuh nggak seujon, cuma khawatir. Mungkin kan kalian orang asing di sini. Jadi aku tuh harus waspada. Kali aja kalian tuh orang jahat. Kalau kita orang jahat ya, sampean tak rampok rumahnya. Aku dan Raden Segara itu hidupnya berkecukupan. Kemarin kan Raden Segara itu kan sudah membantu menyelamatkan Mas Abi. Berarti dia tuh orang baik. Udah nggak usah pakai sok-sok nasihatin aku. Nasihatin aja tuh bapak kamu supaya nggak jadi dukun. Bapakku lagi yang kena. Assalamualaikum. Salam. Raden. Pak, kok cuma berdua? Kelly sama Mas Heru mana? Yang mereka udah pulang. Emang kenapa toh nanya-nanya mereka? Gak apa-apa. Alhamdulillah, Raden sudah pulang. Kamu ini kenapa sih? Sepertinya cemas banget sama aku. Bukan begitu, Den. Ini Jengkilus dari tadi. Pikiran susun aja. Sangkain kita orang jahat. Gak seujon ya, aku cuma khawatir. Alhamdulillah, laut hari ini aman. Bahkan dengan kail emasnya Den Segara, kita dapat ikan banyak. Itu kail Mas ya? Iya, ini kail mas diberikan sama guru saya. Kail mas ini bisa nangkap ikan tanpa perlu pakai umpan. Kail emas ini udah kayak magnet. Ikan-ikan pada datang. Mas Raden Segara ini orang sakti hebat lagi. Kemarin sudah nyelamatin Mas Abi, sekarang punya kail emas. Saya boleh pegang nggak kail emasnya? Udah. Gak usah pakai segala pegang-pegang. Tadi ambil lagi sama bapak kamu dengan ilmu perdukunannya. Ke sana, pulang. Ya wes, aku pulang dulu. Makasih ya Jengkilus, udah ramah banget. Baik banget sama aku. Aku pulang dulu ya, Mei, Cempa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati Pawas. Tuh, kamu itu jangan judes-judes sama anak kecil. Tadi itu mukanya jadi sedih begitu. Iya, kasihan si Pawas itu loh. Gak apa-apa, orang banyak kok yang gak suka sama bapaknya. Ini tempat apa? Ini namanya candi. Di dasar laut kita juga ada peninggalan ratusan tahun lalu kan? Apaan? Kapal-kapal yang tenggelam kayak Titanic gitu loh. Sama sampah-sampah plastik dari para manusia yang gak mau menjaga kelestarian. Suka sebel aku tuh. Itu tuh. Ada pemuda tampan yang nyamperin kita kemari. Aduh, si Putri. Bukannya lari malah nyamperin. Putri itu yang kemarin saya temuin di laut kan? Yeah, it's me. Oh, kita ketemu lagi ya? Mbak dari acara kawinan ya? Kok pakai kebaya? Sembarangan. Dia itu adalah anak dari penguasa laut. Dia yang kemarin bikin laut ngamuk sama para nelayan. Ya ampun, aku terkejut. Makanya kamu tuh jangan sembarangan. Kalau kamu ke laut, aku tinggal jentik, habis kamu ditelan sama Mbak. Wadidaw. Maaf ya, dia kalau ngomong emang suka sembarangan. Soalnya dulu yang disekolahin otaknya doang, bibirnya enggak. It's okay, Raden. Aku rak apa-apa. Kamu ngapain di sini pagi-pagi? Aku lagi cari jodoh. Cari jodoh? Emang ada jodoh lewat sini? Ada. Karena kamu jodohnya. Aku Putri. Bukan kamu. Iya. Wes, maaf kita harus pergi karena ada undangan makan. Aku ikut ya? Nggak bisa, undangannya terbatas. Ayo bawa kita cabut. Iya, Raden. Ayo ikut. Aduh. Maaf. Bapak kenapa sih, Pak? Kepo banget tentang Raden Segara itu. Dengar ya, gara-gara Raden itu, Bapak jadi nggak dapat orderan nolongin orang di laut. Udah cepet kasih tahu tentang Raden Segara. Kail emas. Raden itu punya kail emas. Kail emas itu kalau kita mancing tanpa umpan, ikannya bisa dapat banyak. Walah. Wis. Raja Laut. Ada apa Ki Blorok? Raja, Raden Segara itu orang yang curang. Cireng. Alah, curang. Pokoknya Raden Segara itu orangnya curang. Emang apa yang dilakukan oleh Raden Segara? Dia menggunakan kail emas. Kail emas itu bisa meracuni ikan-ikan di laut. Apa? Dia meracuni ikan-ikan dengan kail emas? Raja harus memberikan hukuman untuk pengkhianat itu. Oke, aku akan menyuruh Putri untuk mengeksekusi si Raden itu.
Udah ya, Jak. Dadah. Pak, Bapak kok ngomong gitu sih sama Raja? Udah.